Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian saya doakan semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, hari ini Usada akan mengajak kalian untuk belajar materi mata pelajaran IPS tentang karakteristik geografis dan kehidupan sosial, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar. Baik, anak-anak, tentunya seperti biasa kalian siapkan alat tulis kalian, buku paket kalian, dan simak penjelasan berikut ini dari Ustadzah. Berikut beberapa indikator yang dicapai. Yang pertama adalah mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua ASEAN terkait kondisi geografis. Yang kedua, mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografis. Yang ketiga, mampu menyebutkan kehidupan politik dari dua negara terkait kondisi geografis dengan tepat. Nah, di sini saya tidak akan membahas dua negara saja ya, tapi membahas semua negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Nah, mari kita kupas dulu profil dan sejarah ASEAN. Tentunya sebelum kita mengenal profilnya, kita kenali dulu lambang dari ASEAN. Lambang ASEAN memiliki warna yang dimana warna tersebut memiliki arti. Merah di sini melambangkan keberanian dan dinamika, sedangkan biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Kuning melambangkan kemakmuran dan putih melambangkan kesucian. Dari 4 warna pada profil lambang ASEAN tersebut tentunya memiliki makna yang cukup kuat untuk menyatukan negara-negara yang ada di Asia, terutama negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, berikut kita kupas lagi sejarah ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal yaitu berdiri tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok, Thailand. Nah, siapa saja sih negara-negara pelopor pendiri ASEAN? Nah, sebelum kita mengupas itu, kita tentu kupas terlebih dahulu tujuan didirikannya ASEAN. ASEAN didirikan pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tujuan ASEAN yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Tujuan ASEAN ketiga adalah meningkatkan kerjasama yang aktif. Dan tujuan ASEAN keempat adalah saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian. Tujuan ASEAN kelima adalah bekerja sama secara lebih efektif dalam bidang pertanian dan industri. Dan tujuan ASEAN keenam adalah memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara. Dan yang terakhir, tujuan ASEAN adalah memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Nah, itu adalah tujuan ASEAN. Lalu negara-negara siapa saja sih yang menjadi pelopor pendiri ASEAN? Baik, negara yang pertama adalah tentunya Indonesia dong. Indonesia di sini dipelopori oleh Bapak Adam Malik. Kemudian diikuti negara kedua yaitu Filipina, dipelopori oleh Bapak Narsico Ramos, dan dari Malaysia adalah diwakili oleh Bapak Tun Abdul Razak, dan dari Singapura dipelopori oleh Bapak C.S. Rajaratnam. Sedangkan yang terakhir dari Thailand dipelopori oleh atau diwakili Bapak Tanat Koman. Nah, itu adalah kerjasama pelopor pendiri ASEAN yang diawali oleh 5 negara. Kalian ingat-ingat ya. Nah, dari 5 negara tersebut maka semakin lama anggota ASEAN semakin bertambah. Nah, dari 5 negara tersebut anggota-anggota ASEAN yang meliputi dari 5 negara kemudian itu diikuti oleh beberapa negara-negara yang lainnya. Oke, kita bahas dulu karakteristik
Nah, di sini ada beberapa negara-negara yang terbentuk dalam ASEAN. Nah, karakteristik dari geografis negara ASEAN tersebut pada umumnya memiliki kesamaan sebagai berikut. Nah, kesamaan yang pertama adalah memiliki wilayah dataran rendah yang luas. Dua, memiliki banyak sungai. Ketiga, memiliki iklim tropis. Dan keempat, memiliki persamaan banyak gunung api. Hal ini membuat negara-negara ASEAN cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Mari kita bahas kondisi geografis dari negara Malaysia. Nah, dari negara Malaysia ini, negara yang memiliki luas 329.847 km persegi, Malaysia Barat di Semenanjung Malaka terdiri dari 11 negara bagian dan terdapat gunung tahan yang terkenal. Sedangkan di Malaysia Timur terletak di bagian utara Pulau Borneo atau Kalimantan, berdiri di dua negara bagian Sarawak dan Sabah, dan terdapat Gunung Kinabalu. Keadaan sosial penduduk Malaysia Barat lebih padat dibanding Malaysia Timur, terdiri atas orang Melayu, Tiongkok, India, dan Asia. Dan kemudian keadaan sosial berikutnya, penduduk Malaysia Timur terdiri atas orang Iban atau Dayak Pesisir dan Kadzan. Lalu bagaimana keadaan ekonomi dari Malaysia? Kegiatan ekonomi umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan industri. Kemudian hasil pertanian tersebut berupa padi, sayur, dan buah-buahan. Hasil perkebunan berupa karet, kelapa sawit, kopra, kayu, dan rotan. Lalu hasil tambangnya adalah minyak bumi, biji besi, gas alam, dan timah. Merupakan penghasil timah terbesar di dunia ya, Malaysia. Nah, selanjutnya negara Singapura. Negara Singapura memiliki kondisi geografis di mana luasnya adalah 710,2 km persegi. Sebagian besar wilayahnya dataran rendah rata. Nah, kalian tahu ya, titik tertingginya yaitu Bukit Timah Hill. Selain itu, keadaan sosial dari negara Singapura memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sebagian besar penduduknya keturunan Tionghoa, sisanya orang Melayu dan India. Kemudian keadaan ekonominya. Kegiatan ekonomi umumnya di bidang perdagangan, industri, dan jasa. Kemudian kegiatan ekonominya, pelabuhan paling ramai di Asia Tenggara ya, Singapura. Nah, sekarang Thailand. Thailand di sini memiliki kondisi geografis di mana luasnya 513.120 km persegi. Nah, wilayahnya berupa dataran rendah yang subur karena dialiri Sungai Chao Phraya. Sungai yang terkenal. Bentuk alam pegunungan, puncak tertinggi adalah Gunung Itanon. Selanjutnya adalah keadaan sosial negara Thailand. Sebagian besar penduduknya adalah bangsa Thai dan Burma, selebihnya keturunan Tionghoa dan Melayu. Kemudian keadaan ekonominya yaitu kegiatan ekonomi meliputi bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Kemudian keadaan ekonomi berikutnya, Thailand merupakan penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Hasil hutannya berupa kayu jati. Dan hasil tambang utamanya adalah timah dan mangan. Industri utamanya adalah tekstil, semen, dan elektronik. Baik, negara berikutnya adalah negara Filipina. Negara Filipina memiliki kondisi geografis luas daerahnya 300.000 km persegi. Merupakan negara kepulauan. Pulau terbesarnya adalah Pulau Luzon dan Mindanao. Ingat-ingat ya. Wilayahnya memiliki banyak pegunungan. Puncak tertingginya adalah Gunung Apo. Nah, selanjutnya keadaan sosialnya. Mayoritas penduduk orangnya adalah orang Tagalog dan Tabuano, selebihnya adalah Tionghoa dan Spanyol. Lalu, keadaan dari ekonomi negara Filipina adalah umumnya mereka di bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Dan hasil dari pertanian adalah padi, kelapa abaca atau serat Manila, dan gula.
Dan hasil dari tambangnya adalah kobalt, tembaga, emas, biji besi, dan minyak bumi. Oke, dilanjutkan dengan negara berikutnya, Brunei Darussalam, negara terkaya ya. Negara ini memiliki kondisi geografis di mana luas daerahnya 5.765 km persegi. Ya, perbukitannya di wilayah timur dan dataran rendah dan rawa di wilayah barat. Puncak tertingginya adalah Gunung Pagon. Lalu bagaimana kondisi sosial dari Brunei Darussalam adalah penduduknya orang Melayu, selebihnya keturunan Tionghoa dan Dayak. Keadaan ekonomi dari negara Brunei Darussalam adalah bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Lalu hasil dari Brunei Darussalam merupakan pengekspor minyak bumi, gas alam, karet, dan lada. Mengembangkan wisata budaya dan wisata kota di atas air. Wow, keren ya. Sekarang Kamboja. Kamboja memiliki karakteristik geografis di mana luas daerahnya 181.035 km persegi terletak di semenanjung Indochina. Dan bagian tengah berupa dataran rendah yang disebut dengan dataran besar Tonle Sap. Daerah yang diairi sungai Mekong sangat subur. Puncak tertingginya adalah Gunung Cardamin. Bagaimana dengan kondisi sosialnya? Kondisi sosialnya adalah penduduknya merupakan orang Khmer, selebihnya orang Champa dan Tiongkok. Lalu dengan bagaimana keadaan ekonominya? Keadaan ekonomi Brunei Darussalam umumnya di bidang pertanian dengan hasil utama padi dan karet. Hasil tambangnya adalah biji besi, batu bara, dan tembaga. Oke, next negara berikutnya adalah Laos. Laos di sini kondisi geografisnya luas daerah 236.800 km persegi, di mana wilayahnya dikelilingi 5 negara sehingga tidak memiliki garis pantai, berada di tengah-tengah berarti ya. Wilayah timurnya berupa perbukitan. Wilayah barat berupa dataran rendah dan rawa. Puncak tertingginya adalah Gunung Pho Bia. Bagaimana keadaan sosialnya? Keadaan sosialnya adalah penduduknya terdiri dari 3 kelompok. Ada suku Lao Lom, suku Lao Teung, dan suku Lao Sung. Lalu bagaimana kondisi ekonomi negara Laos? Di mana kegiatan ekonominya umumnya bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Hasil pertanian di sini berupa padi dan jagung, hasil ternak, sapi, kerbau, dan unggas. Hasil perkebunan kopi, kayu jati, dan buah-buahan. Next, negara berikutnya adalah Vietnam yang dilambangkan dengan bintang. Luas daerahnya 689.331 km persegi, di mana kenampakan alam berupa pegunungan dan dataran tinggi di bagian barat laut. Puncak tertingginya adalah Gunung Fansipan. Bagaimana keadaan sosialnya? Mayoritas penduduknya dari suku Viet, Thai, dan Mau. Kemudian keadaan ekonominya di sini di mana umumnya adalah pertanian dengan hasil utamanya beras, kopi, karet, teh, dan tembakau. Lalu hasil tambangnya adalah emas, biji besi, timah, dan fosfat. Oke, next negara berikutnya adalah Myanmar. Negara Myanmar memiliki karakteristik geografis di mana luas daerahnya adalah 676.578 km persegi, di mana puncak tertingginya Gunung Van Hakakaborazi. Nah, lalu kondisi sosial dari negara Myanmar adalah mayoritas penduduknya orang Burma, penduduk asli. Selebihnya adalah suku San, Karen, Rakhine, dan Mon. Keadaan ekonominya dari negara Myanmar mayoritasnya adalah bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dan hasil pertaniannya adalah padi, kacang-kacangan, jagung, tebu, dan teh. Kemudian hasil tambangnya adalah tembaga, timah, dan perak.
Nah, lalu tadi kita sudah mengupas kondisi geografis. Lalu bagaimana kondisi politik dari negara-negara ASEAN? Nah, kita kupas lagi ya. Negara-negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara, kita kelompokkan dari mulai Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam. Lalu bentuk-bentuk dari negara-negara ASEAN di sini yang tergolong dalam bentuk negara republik dan juga ada bentuk negara kerajaan. Yang tergolong negara-negara yang berbentuk negara republik adalah Indonesia, Singapura, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Lalu negara yang terbentuk dalam bentuk negara kerajaan adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Kalian ingat-ingat ya, ada supaya kalian tidak lupa. Selanjutnya kita mulai dari bentuk politik dari negara Indonesia, yaitu negara kita. Kepala negara dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahannya adalah presiden dan mata uang rupiah. Malaysia di sini ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Kepala negara sultan bergelar yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintah perdana menteri dan mata uangnya adalah ringgit. Oke, next negara berikutnya adalah negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan, di mana kepala negaranya adalah sultan, kepala pemerintahan sultan, dan mata uang adalah dolar Brunei. Selanjutnya adalah negara Singapura. Ibu kotanya adalah Singapura, di mana kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, dan mata uangnya adalah dolar Singapura. Selanjutnya adalah negara, ayo tebak apa ayo? Kamboja, di mana ibu kota dari Kamboja adalah Phnom Penh. Kepala negaranya dipimpin oleh raja dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri dan mata uangnya adalah riel. Kemudian negara berikutnya adalah negara Laos yang ibu kotanya adalah Vientiane, di mana kepala negaranya dipimpin oleh presiden dan kepala pemerintahnya dipimpin oleh perdana menteri dan mata uangnya adalah New Kip. Oke, next lanjut negara berikutnya. Negara berikutnya adalah negara Myanmar, di mana ibu kotanya adalah Naypyidaw. Di mana Naypyidaw adalah kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri dan mata uangnya bernama Kyat. Selanjutnya negara Filipina, di mana ibu kotanya adalah Manila. Negara Filipina, kepala negaranya dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahnya presiden dan mata uang dari Filipina adalah peso. Next, negara berikutnya adalah negara Thailand, di mana ibu kotanya adalah Bangkok. Negara Thailand, kepala negaranya adalah raja, kepala pemerintahnya dipimpin presiden dan mata uangnya adalah baht. Negara berikutnya adalah negara Vietnam, di mana ibu kotanya adalah Hanoi. Ibu kota dari Vietnam, kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahnya dipimpin oleh perdana menteri dan mata uangnya adalah dong. Nah, itulah adalah dari kita sudah mengenal berbagai negara yang ada di ASEAN ya. Semoga apa yang Ustazah sampaikan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah diingat dan menjadi semangat belajar untuk kalian. Oke, terima kasih. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Nasihat bijak dari Ustazah, ilmu bukanlah apa yang dihafal akan tetapi yang bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi. Ustazah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next. Semoga kalian semakin sehat selalu dan tetap semangat belajar. Oke, terima kasih.